Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Selamat berjumpa di persekutuan malam ini dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan yang hendak kita lakukan bersama. Untuk itu, mari kita mengawalinya dengan kita bersama berdoa. Kita berdoa. Syukur kami nyatakan Tuhan, oleh karena kami menapaki hidup ini, terus dilingkupi oleh kasih setia-Mu, hingga kami boleh ada, sebagaimana kami ada terus menikmati pemeliharaan Tuhan dalam seluruh keadaan hidup yang kami alami. Pada kesempatan ini, kami hendak bersekutu lewat pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Tuhan, Engkau tolong kami semua, sehingga kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu untuk kami pahami dan kami lakukan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ibu bapak, saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, bacaan kita pada kesempatan ini saya pilih dari Injil Markus pasal 3. Ayat yang ke-34 hingga 35. Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Amin. Sekalian kitalah yang disebut berbahagia jika kita terus memelihara firman Tuhan dalam hidup kita, baik siang maupun malam. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, salah satu karakteristik yang terkenal dalam kehidupan berbangsa kita saat ini adalah hidup dalam persaudaraan. Kalau orang Manado bilang torang samua basudara. Dan istilah orang Jawa ada yang mengatakan mangan ora mangan asal kumpul. Sungguh indah saat kita menyaksikan kehidupan persaudaraan yang tidak hanya terhubung karena landasan darah atau kecocokan, tetapi karena berada di sebuah wilayah yang sama, yaitu di Indonesia. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena sebuah nilai kekeluargaanlah sehingga kita dapat hidup dalam persaudaraan ketika kita tinggal bersama dalam sebuah wilayah. Dan perenungan kita saat ini lewat ayat firman Tuhan yang telah kita baca bersama, Tuhan Yesus menegaskan betapa pentingnya membangun persaudaraan, bukan saja sebatas hubungan darah atau karena kecocokan, melainkan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus bahwa karena ketaatan melakukan firman-Nya. Yesus menganggap siapa saja saudaranya yang sangat dikasihinya. Yesus tak pandang muka. Persaudaraan sejati bagi Yesus adalah mereka yang mendengarkan, mereka yang tidak hanya mendengarkan tetapi melakukan kehendak Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudari
yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, kita harus akui bahwa kehidupan kita di zaman sekarang ini rupa-rupanya telah bergeser dari hakikat hidup dalam persaudaraan. Di mana pada masa-masa sekarang ini, tak sedikit orang yang memilih hidup dalam kepentingan-kepentingan individu dan semangat untuk mencari keuntungan secara pribadi. Tak jarang juga orang yang sudah tidak mengenal siapa tetangganya, karena sudah tidak ada atau sulit kehidupan yang terbangun dalam kekeluargaan dibatasi oleh banyak sekat yang diawali mungkin dari sekat tembok, pagar yang sudah begitu tinggi, sehingga tidak lagi bisa bersosialisasi antara satu dengan yang lain. Kekerasan berbau sara karena perbedaan yang ditolak juga makin tumbuh bak jamur. Kenyataan itu sangat merusak keindahan hidup. Persaudaraan yang rukun dirusakkan oleh keegoisan ataupun oleh hal-hal yang berbeda. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian? Bagaimana kita sebagai gereja memelihara persaudaraan itu? Mungkinkah Tuhan mendapati kehidupan yang dilandasi oleh persaudaraan di dalam kehidupan kita sebagai umat-Nya? Ataukah kita juga sudah mulai terbawa arus zaman ini? Menjadi perenungan kita bersama malam ini. Mari bangun semangat untuk terus memelihara persaudaraan. Di dalam Tuhan, torang semua bersaudara. Karena itu semestinya kita terus mewujudkan kepedulian satu dengan yang lain. Sebagai wujud bahwa kita terus memelihara persaudaraan. Di tengah-tengah situasi pandemi saat ini, kita saling menanyakan kabar. Banyak cara yang bisa kita tempuh untuk terus saling memperhatikan satu dengan yang lain. Untuk mewujudkan bahwa kita semua terus memelihara persaudaraan yang Tuhan inginkan. Terlebih, mari bersama hidup sebagai anak-anak Tuhan yang bersaudara satu dengan yang lain. Untuk terus mementingkan kepentingan bersama sesuai dengan tuntunan kehendak Tuhan yang disebutkan dalam bacaan kita sebagaimana Yesus katakan, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku, siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Kiranya kita semua masuk dalam bilangan orang-orang yang dimaksudkan Yesus. Karena dikatakan, siapa saja yang melakukan kehendak Allah. Semua kita menyatu dalam semangat untuk terus melakukan kehendak Allah. Dan dengan dorongan kehendak Allah, hidup bersama sebagai saudara bersaudara. Amin. Mari bersama kita bersyukur. Kami tunduk diri di hadapan-Mu, ya Allah.
di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bersama-sama kami bersyukur untuk persekutuan kami malam ini dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dan biarlah kami terus bersama, hidup memelihara persaudaraan. Sebab dengan hidup bersama memelihara persaudaraan, kami akan menikmati curahan berkat-berkat Tuhan. Tuhan tolong kami, baik di dalam keluarga, dengan tetangga, dan dalam berjemaat, bermasyarakat. Kami terus memelihara persaudaraan. Dan semuanya kami landasi dengan kehendak Allah. Bapa Surgawi, Engkaulah pemelihara hidup kami. Karena itu kami percaya kami akan melampaui malam ini dalam pemeliharaan kuasa kasih Tuhan. Amin.